Terima kasih untuk undangan ini ya. Jadi kita bisa jumpa via virtual room. Jadi kalau waktu yang lalu kita lebih banyak ketemu langsung, kali ini kita virtual. Dan ternyata lumayan banyak, 100 lebih yang gabung ya. Nah, tadi sempat di-mention sama Ruth, ini sepertinya saya paling muda ya. Sehingga saya coba mau menyampaikan perspektif dari orang mungkin yang lebih muda gitu. Dan untuk orang-orang muda gitu, karena saya lihat juga di sini kalau dari tour yang diberikan memang sasaran dari seminar ini mungkin lebih banyak diprioritaskan untuk yang muda, tapi di sini agak beragam yang hadir. Selamat malam dan ya, ini kalau di acara pemerintahan saya menyampaikan yang terkasih atau yang terhormat ya. Ini yang saya hormati Pendeta Kristiadi Cohen ya. Pendeta Kristiadi mungkin ada kemiripan dengan saya, sama-sama sebagai agama ya, alumni dari Universitas Gadjah Mada. Karena saya S2-nya dari UGM tapi di jurusan politik pemerintahan. Kemudian ada Pak Yuun Opusunggu, ini dari UI. Nah, saat ini saya menjadi mahasiswa Bapak tapi di kampus yang berbeda Pak. Ya, saya ngambil School of Strategic and Global Studies. Selanjutnya ada Dr. Henry Ariston. Tadi sempat disebutkan lulusan dari NUS. Saya bukan lulusan dari NUS. Benyamin. Oh ya, Pak Benyamin ya. Ya. Bang Benyamin tadi dari sempat disebutkan tadi, dan tentu senang sekali saya bisa bergabung di sini. Dan saya lihat tadi ada ragam perspektif sehingga satu persatu dengan yang lainnya mungkin akan saling mengisi dan saling memperkaya pengetahuan. Yang tadi kalau nggak salah tadi Bang Benyamin dari NUS S2-nya? Betul. Iya, saya waktu lalu bukan mahasiswa NUS tapi pernah pertukaran pemuda pelajar di NUS. Ya, itu mungkin ada sedikit kaitan-kaitannya. Dan kalau ketemu langsung mungkin akan lebih seru lagi ya. Izinkan saya untuk nanti bisa membagikan screen bahan presentasi yang sudah saya buat. Seperti yang disampaikan tadi oleh pembicara sebelumnya bahwa kita diberikan 3 tema yang sama dan mungkin ini inisiatif pembicara untuk coba membagi-bagi itu sesuai dengan latar belakang dan kepakaran masing-masing. Tapi kemudian saya tidak terlalu banyak improvisasi judul yang ada. Saya hanya membagikan, malah lebih dipersingkat, Christians and Government. Di bagaimana korelasi antara kehidupan seorang Kristen dengan pemerintah atau pemerintahan. Dan di bawah saya bikin seperti tema yang disampaikan, Why Christians Should Influence Government for Good. Tadi ini ada aktivitas-aktivitas saya juga. Saya suka dengan isu perbatasan negara dan mendirikan sebuah lembaga isu perbatasan negara. Dan ini sifatnya seperti NGO. Ya. Kalau ini kita ngomong pemerintahan, kalau ini non-government. Ya. Kemudian saya juga terlibat dalam pemerintahan sebagai seorang tenaga ahli di lembaga yang dulunya lembaga tertinggi negara, sekarang menjadi lembaga tinggi negara atau yang namanya MPRI. Selanjutnya, ya sering juga terlibat sebagai konsultan politik, salah satunya di Wine Advisory Indonesia. Dan saat ini saya mengajar sebagai dosen, khusus mengajar geopolitik, geostrategi, politik internasional, dan mata kuliah yang terkait dengan itu di Universitas Bung Karno, Jakarta. Topik bahasan yang coba ingin saya elaborasi di malam hari ini dengan waktu yang ada, ini ada 5 bagian yang coba saya elaborasi. Yang pertama ada sedikit pengantar melihat fenomena politik pemerintahan di Indonesia, kemudian ada definisinya sedikit, dan saya mungkin akan lebih ke politiknya dibandingkan biblical theologicalnya. Yang ketiga, pendekatan yang salah arah, mungkin akan sedikit melihat bagaimana sih masyarakat atau khususnya orang Kristen melihat pemerintahan dengan hubungannya dengan kekristenan, dan itu salah penempatan pendekatannya.
Keempat, ada korelasi orang Kristen dan pemerintahan. Ini mungkin akan lebih spesifik di sini karena temanya kita. Dan kelima, bagaimana dan apa yang harus dipersiapkan. Dan di sini ada juga apa sih yang harus dilakukan oleh pemuda, kaum muda yang punya panggilan dalam politik dan pemerintahan. Kita coba melihat ada beberapa kondisi saat ini. Kita berada di global pandemi yang ada di tengah-tengah berbagai kontroversi. Kemudian ada multiplier effect yang terjadi. Jadi ternyata dampak kesehatan tidak hanya pada kesehatan, tapi ada dampak-dampak yang lainnya seperti ekonomi, dampak bagi pariwisata, dampak bagi sektor keamanan, dan lain sebagainya. Yang kedua, terkait dengan politik perbatasan juga. Ya, kita lihat sekarang ini lagi ramai di Natuna, kemudian di Papua, waktu lalu juga di Israel Palestina, dan bahkan sebelumnya itu ada Armenian Azerbaijan. Semoga teman-teman bisa tangkap ya, apalagi ada anak yang kuliahnya politik. Yang ketiga itu ada ini menarik, korupsi pejabat negara, bahkan dana bansos dikorupsi, bahkan pembangunan patung Yesus di Sumatera dikorupsi, dana haji, dan lain sebagainya. Ini kabar baik ini ya, atau mungkin kabar sebaliknya. Dan pejabat negara dan pejabat pemerintahan. Kemudian resistensi penolakan produk legislasi. Ini mungkin Pak Yuun yang lebih paham ya. Ada Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Pemilu yang betul ramai, masih sedikit ramai sampai sekarang juga, dan lain-lain. Kemudian saat ini kita berada di dunia yang dikatakan revolusi industri 4.0, tapi sudah continue dia ke society 5.0. Sehingga ada namanya disrupsi, ada digitalisasi, serta ada relevansi kebijakan dengan kaum muda. Mungkin kalau saya pinjam istilahnya Huntington, dia class of civilization, ada ya, class untuk peradaban. Dan kalau kita tidak menyesuaikan produk kebijakan saat ini dengan generasi yang ada, maka walaupun dengan kaum muda yang ada saat ini atau mungkin ya ada di akan datang, baik milenial mungkin atau generasi alfa ya. Selanjutnya ini ternyata ada tantangan eksternal, moralitas baru, radikalisme, terorisme, fanatisme, dan lain-lain. Dan bahkan di internal gereja juga ada perpecahan organisasi, ada korupsi di gereja, ada pro kontra politik, dan lain sebagainya. Ini sedikit ingin membuka berbagai fenomena dan juga problematika yang ada saat ini. Ini saya ingin interaksi ya, semoga ini ada teman-teman mahasiswa ya, atau siswa, supaya kita tidak terlalu monoton. Sebutkan dalam kolom chat minimal 3 hal negatif terkait politik dan pemerintahan yang ada dalam benak kita. Coba, saya tunggu chatnya ya. 1 menit. Mungkin Ruth juga bisa tulis, hal apa negatif yang Ruth lihat atau mungkin distigmakan dalam pikiran terkait dengan politik dan pemerintahan. Ini chat baru 2 ya. Satu kata saja. Ayo. KKN, waduh, diktator, apalagi. Lambat, report, koruptor, orang dalam, tidak transparan. Wah, birokrasi, wah banyak sekali ini. Kita mau tepuk tangan atau kita mungkin akan miris. Lip service. Ya, semoga kita semua di sini tidak ada yang seperti itu ya. Stop dulu ya. Selanjutnya, ini kalau tidak di stop banyak sekali nanti ya. Sebutkan dalam kolom chat minimal 3 hal positif terkait politik dan pemerintahan. Semoga ada hal-hal positifnya ya. Perubahan, keadilan. Nah ini calon-calon wali kota biasa ini. Calon-calon bupati, gubernur karena positif ya. Keadilan, demokrasi, pembangunan, memperjuangkan kesejahteraan, kesehatan, kesamaan akses, administrasi, keadilan sosial, dan lain sebagainya. Terima kasih untuk teman-teman. Nanti bisa dicat lagi ya. Ini kita mencoba mendiagnosa ya bagaimana pandangan publik terhadap politik dan pemerintahan.
Tapi kayaknya lebih kenceng tadi yang negatifnya ya. Selanjutnya, ini kita lihat ada beberapa sebenarnya stigmatisasi terkait dengan politik pemerintahan, ada transaksional, politik itu kejam, politik itu jahat, pemerintahan itu dengan demokrasi yang rasanya tirani, korupsi, dan sebagainya. Ada juga lanjutannya. Dirty, ada payment, wrongdoing, bribe, ilegal, banknote, bisnis, dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin saja ini ada untuk teman-teman sekalian. Mega skandal yang dirugikan negara triliunan rupiah, Asabri hingga IKTP, dan bahkan ini yang menarik, dan ini satu autokritik juga bagi kekristenan ya. Kerangka patung Yesus dirobohkan, proyek gagal karena korupsi, Bupati Tapanuli Utara minta maaf. Ini wah menarik. Ini ada korupsi daging, korupsi sapi, haji hingga IKTP. Itu ternyata apakah kehadiran orang Kristen dalam pemerintahan itu menjadi jawaban atau sebaliknya? Nah, ini kita akan diskusi lebih panjang ke depan di bagian-bagian selanjutnya. Saya mengutip satu kata dari Eleanor Roosevelt, dikatakan it's better to light a candle than to curse the darkness. Lebih baik bagi kita untuk menyalakan lilin daripada kita mengutuki kegelapan. Ini pilihan kita ya. Dua opsi yang bisa jadi pilihan kita. Apakah kita menjadi orang yang terus mengutuki kegelapan, wow gelap ya, ataukah kita ambil lilin kemudian kita nyalakan. Kalau kita lihat semua fenomena sosial politik pemerintahan tadi, ini kita dalam keadaan gelap kalau dilihat ya. Tapi apakah kita menjadi generasi yang mengutuki kegelapan atau kita menjadi generasi muda yang mau menyalakan lilin untuk memberikan cahaya terang ya. Apakah penting bagi orang Kristen sebagai warga negara, gereja juga warga negara untuk berperan dan mempengaruhi pemerintahan? Tadi sudah banyak diulas, saya tinggal mungkin menambahkan. Kita sedikit melihat secara teoritik. Ya, gereja termasuk juga orang Kristen di dalamnya, karena gereja kan bukan bangunan ya, lagu sekolah minggu ya, tapi orang yang ada dalam bangunan itu. Ini teman-teman bisa baca, tapi saya sedikit memberikan summary-nya bahwa gereja masuk orang Kristen adalah kumpulan orang yang dipanggil keluar dari dunia, bersatu dalam kerang rumah Tuhan, kawanan domba yang dikumpulkan untuk bersekutu dengan tugas panggilan gereja. Bersekutu, bersaksi, melayani. Dan di sini ada hal yang berkaitan ya, antara yang namanya orientasi religius dan orientasi secara sosial, vertikal fokus maupun horizontal fokus. Mungkin kalau kita lihat salib ya, ternyata itu kita bisa memaknai juga secara biblikal ya dan theological, bahwa ada hal yang vertikal hubungan kita dengan Tuhan, tapi ada juga hubungan horizontal kita dengan sesama. Kita ada untuk bagaimana hidup memuliakan Tuhan, tapi kita juga punya tanggung jawab untuk berbagi, menciptakan shalom, membawa shalom, membawa damai, keadilan, kesejahteraan bagi sesama. Pengertian politik, ini ada bahasa lainnya. Agak susah dibaca ini, semoga tidak salah. Endemonia atau bahasa Inggrisnya good life. Plato dan Aristoteles Yunani kuno, bahwa politik itu sebenarnya inti dari semua pengertian politik adalah good life. Bagaimana menciptakan, mewujudkan good life, atau kehidupan yang baik, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang penuh dengan keadilan. Tapi mungkin yang terjadi ya bayang-bayang dari itu ya, atau mungkin bayang gelap dari yang good life ini. Politik dalam suatu negara atau state berkaitan dengan masalah kekuasaan, power, pengambilan keputusan atau decision making, kebijakan publik atau public policy, dan ini multisektoral ya, termasuk tadi kesehatan dan lain sebagainya. Dan alokasi atau distribusi, allocation or distribution. Teman-teman bisa baca pemikiran politik dunia barat dan seterusnya. Ada saya kutip beberapa Peter Merkel yang menyampaikan politics at its best is a noble guess for a good
order, and justice. Politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Saya pilihkan beberapa saja ya ini. Ini ada Rothschild, politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya. Ini juga ada Hans Kelsen, agak sama nama dengan saya. Hansen, tapi saya sen di belakangnya yang agak sama aja. Politik sebagai etik, ini mungkin agak-agak sama dengan bagaimana Johannes Limena memberikan pengertian bagi politik. Politik sebagai etik berkenaan dengan tujuan manusia atau individu agar tetap hidup secara sempurna. Politik sebagai teknik berkenaan dengan cara metode manusia atau individu untuk mencapai tujuan. Nah, kita lihat di sini bahwa ternyata politik dan pemerintahan ini merupakan dua hal yang saling terkait di dalam pengertian khususnya di ilmu sosial ya, social science. Kalau pemerintahan atau pemerintah itu menuju kepada kelompok orang yang memiliki otoritas untuk memerintah, untuk mengatur sebuah negara, atau mungkin dalam konteks negara seperti Amerika State, negara bagian. Kemudian politik itu lebih kepada proses yang digunakan oleh pemerintah untuk memimpin suatu negara. Dan selanjutnya. Jadi pemerintah itu lebih ke grupnya, yang orang yang memimpin, sekelompok orang yang memimpin, kemudian politik adalah prosesnya. Ini ada Charles Frederick Strong memberikan pengertian terkait dengan pemerintahan. Itu sudah banyak didengar. Kadang orang bingung, pemerintah itu siapa sih gitu. Tapi ternyata pemerintahan itu ada dua makna ya. Ada pemerintahan secara luas dan ada juga pemerintahan secara sempit. Ini supaya teman-teman bisa mengikuti dengan landasan teoretikal. Pemerintahan secara luas itu adalah sebagai organisasi negara yang utuh dengan segala alat kelengkapan negara yang memiliki fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan kata lain, negara dengan seluruh alat kelengkapannya merupakan pengertian pemerintahan dalam arti yang luas. Jadi semua lembaga, legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Dan bahkan juga termasuk di situ ada lembaga-lembaga sampingan negara, state auxiliary agency. Sedangkan pengertian pemerintahan dalam arti yang sempit, dia hanya mengacu pada fungsi, satu fungsi saja, yaitu fungsi eksekutif. Jadi lembaga eksekutif. Ini ada cukup panjang, tapi saya tidak akan ringkas saja. Ada di sini bentuk negara, ada kesatuan atau unitarian, ada serikat atau federal, ada konfederasi. Nanti teman-teman baca, saya akan bagikan bahan ini. Intinya, walaupun kadang-kadang dalam bentuk-bentuk negara ini tidak semuanya menjalankan secara straight ya. Ada juga semisal Indonesia, dia negara kesatuan, unitarian, tapi kadang-kadang dia federal arrangement, seperti ada Papua dengan otonomi khusus, Aceh ada otonomi khusus, ada Jogja dengan keistimewaannya, ada otonomi daerah, ya agak-agak mirip dengan negara yang sifatnya federal. Sehingga dibilang negara unitarian tapi federal arrangement, dan mungkin sebaliknya juga. Nah, bentuk pemerintahan itu ada yang klasik ya. Klasik dia dalam teori klasik, bentuk pemerintahan dapat dibedakan berdasarkan jumlah orang yang memerintah dan sifat pemerintahannya. Nanti ini akan ada kaitannya juga dengan bagaimana Abraham Kuyper memberikan semacam rekomendasi untuk kita melihat bentuk pemerintahan yang lebih pas. Tokoh yang menganut teori klasik adalah Aristoteles, Plato, dan Polybius. Ini ada monarki, lebih ke satu orang demi kepentingan umum, tirani, suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang demi kepentingan pribadi, kemudian aristokrasi, suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendekiawan demi kepentingan umum, oligarki, ini banyak didengar sekarang di demo-demo mahasiswa ya, suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendekiawan untuk kepentingan kelompoknya, kemudian ada politeia, suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seluruh rakyat demi kepentingan umum, anarki, suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh banyak orang yang tidak berhasil menjalankan kekuasaannya untuk kepentingan umum. Sedangkan demokrasi didefinisikan sebagai
suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan seluruh rakyat dari dan untuk rakyat. Ini ada juga dari Plato, kurang lebih sama, tinggal ada 1-2 pengurangan dan penambahan. Misalnya di sini ada demokrasi. Selanjutnya ada juga dari Polybius. Ini yang dikenal dengan siklus teori, pengembangan lebih lanjut dari ajaran Aristoteles dengan sedikit perubahan, yaitu mengganti bentuk pemerintahan politik dengan demokrasi. Nah, kalau kita lihat ternyata ini berputar-putar seperti ini, dari monarki, satu orang mimpin, kemudian dijalankan tirani untuk kepentingan pribadi, memunculkan inisiatif bangsawan untuk melawannya, hingga terjadilah pengambil alihan kekuasaan, kemudian di aristokrasi, sejumlah orang yang memimpin untuk kepentingan pribadi, tapi namun lama-lama ini dijalankan untuk kepentingan umum, namun lama-lama tak lagi mengutamakan keadilan karena dijalankan untuk kepentingan pribadi. Oligarki, kemudian demokrasi. Ya, demokrasi ini. Tapi ternyata setelah demokrasi bisa jadi berubah menjadi oklokrasi, atau ada mungkin istilah-istilah lainnya. Penuh dengan kekacauan, kemudian muncul seorang yang kuat dan berani merebut pemerintahan, pada akhirnya bentuk pemerintahan oklokrasi kembali dipegang satu orang dan menjadi monarki. Jadi sepertinya ini kalau dia orang mulai ingin bentuk baru, mulai putar-putar di sini saja. Dengan bentuk pemerintahan yang ada saat ini, yang kita kenal saat ini ada 2, yang monarki dan republik. Kita republik ya. Tapi yang uniknya kita, di dalam negara republik, kita ada provinsi yang sistem masih monarki, seperti di Jogja ya. Monarki ini ada ya absolut, ada konstitusional, dan ada juga parlementer. Bisa nanti baca ya. Republik juga demikian. Nah, kita akan melihat lebih khusus dengan kaitannya dengan kekristenan. Saya memulai dengan 5 pendekatan yang dikatakan salah dalam kekristenan untuk melihat politik dan hubungannya dengan kekristenan. Pemerintahan kaitannya dengan kekristenan. Wayne Grudem dia memberikan deskripsi ada 1, 2, 3, 4, 5. Terkadang kita melihat bahwa pemerintahan atau pemerintah itu harus memaksa agama. Yang kedua, pemerintah mengecualikan agama. Yang ketiga, semua pemerintah ini adalah hal yang evil, demonik, ini ya. Semua hal yang jahat, ada yang setan dan lain sebagainya, kan itu kan hal-hal yang terkait dengan pemerintahannya. Kemudian yang keempat, do evangelism, not politics. Hanya melakukan penginjilan saja, tapi jangan sentuh-sentuh politik ya. Sebaliknya juga do politics, not evangelism. Nah, kemudian argumentasi dari Grudem ini dia lebih melihat dan memberikan ajakan untuk adanya signifikansi peran pengaruh orang Kristen dalam pemerintahan. Bagi teman-teman yang punya panggilan khusus untuk ambil bagian dalam pemerintahan, nah ini bisa pelajari juga buku ini. Ya. Selanjutnya, setiap orang Kristen dipanggil untuk aktif terlibat dalam politik atau kehidupan politik. Karena Tuhan menghadirkan pemerintah untuk memberikan manfaat kesejahteraan, hal yang baik untuk human community atau komunitas manusia. Ada satu kutipan yang masih selalu relevan sampai saat ini, ditulis oleh Cicero dari Roman Empire tahun 43 before Christ, sebelum Masehi ya, tapi masih valid sampai sekarang ini. Ini saya selalu ketika baca ini menjadi kadang-kadang suka ketawa, tapi agak miris juga ya. Yang pertama, the poor, orang yang miskin itu bekerja dan bekerja. Orang yang kaya mengeksploitasi orang yang miskin. Kemudian soldier, dia memprotek kedua-duanya, melindungi kedua-duanya. Taxpayer,
dia pays for all three. Ya, kemudian dia membayar ya, dan taxpayer ini mungkin membayar yang ketiga ini. Yang kelima, the banker. Ini katanya the banker ini dia ngambil semua ya. So 5 ini, 4 ini diambil semua. The lawyer misleads all 5. Jadi dia menyesatkan katanya all 5 yang sebelumnya. The doctor bills all 6. Jadi ada dokter ya. Kata dokter dia memberikan bill untuk semua yang ada ini. Yang ke-8, the goons ini semacam preman ya. Dia menakut-nakuti semua, gitu ya. Dan yang ke-9 ini yang relevan dengan diskusi kita, the politician lives heavily on account of all eight. Orang yang masuk dalam politik, dalam pemerintahan, ini katanya hidup bahagia karena ke-8-nya. Dan dalam tanda kutip di sini bisa jadi bentuk eksploitasi. Ya. Tapi semoga bahagia dengan hal yang tidak mengeksploitasi. Ya. Dan itu tugasnya kita. Korelasinya dengan kehidupan kekristenan ya, ada 7 pengaruh. Saya mengutip di sini dari ini hasil percakapan dari pendiri kampus Crusade for Christ namanya Bill Bright dan Lauren Cunningham pendiri Youth with a Mission. Ini ada juga yang satu lagi, bahwa budaya dipengaruhi oleh 7 pembentuk pikiran atau gunung dalam masyarakat. Jika kita dapat mempengaruhi masing-masing bidang ini bagi Kristus, kita akan memenangkan budaya bangsa kita. Ini semacam dikatakan strategi untuk memenangkan kota. Dan di sini ada 7 ya. Yang kita bahas hari ini adalah government. Ternyata 7 hal inilah 7 hal yang signifikan pengaruhnya dalam society atau masyarakat. Saya mencoba menarik yang lebih spesifik dalam kajian kebijakan, politik, dan pemerintahan. Bagaimana kita sebagai orang Kristen memberikan pengaruh dalam masyarakat, kalau bisa dikatakan public sphere, di ruang publik, di dalam pemerintahan, apapun profesi kita bisa ya. Tidak harus kita bekerja di lembaga pemerintahan, tidak harus kita menjadi seorang PNS, tapi kita bisa mengambil bagian apa yang kita bisa untuk mendorong pemerintah berlaku baik, ya. Melakukan hal yang menjadi tujuan negara. Ini ada yang kita kenal pentahelix strategi dalam kebijakan. Itu terdiri dari government, academic, akademisi, perguruan tinggi, media, komunitas, ini bisa di sini juga NGO, LSM, dan private sector atau bisnis. Nah, kita bisa ambil peran di sini. Ya, apapun profesi kita, apakah kita bekerja di pemerintahan kita bisa 2 ya. Apakah kita on the stage, di depan panggung, di atas panggung, atau kita backstage, orang yang di belakang panggung. Kemudian menjadi akademisi, bisa juga. Media, kita membuat opini publik yang tidak menyesatkan orang lain. Kita menulis hal-hal yang baik. Komunitas, NGO, kita bisa memberikan signifikansi peran. Seperti saya mendirikan suatu lembaga yang fokus ke isu perbatasan. Maka saya bagaimana mengusahakan ada perbaikan-perbaikan dalam kebijakan pengelolaan perbatasan negara. Seorang bisnismen, dia bisa melakukan hal-hal yang mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah. Nanti Ruth bantu ingatkan waktu ya. Nah, ini pasti kita kenal yang ada di poster kita, Abraham Kuyper. Tapi ada juga yang lain yang mungkin bisa jadi panduan bagi kita untuk memahami bagaimana relasi negara dan gereja, Kristen, dan pemerintahan. Agustinus, yang kedua John Calvin, yang ketiga Abraham Kuyper. Ini kalau saya ibadah di GRI, suka lihat ada aula John Calvin ya, dan sering baca buku juga Abraham Kuyper. Di sini ada, sebenarnya ada banyak ya, tapi saya cuma coba lihat sedikit bikin mind mappingnya. Ada peristiwa besar yang terjadi ketika Agustinus ini ada di Roma di masa tuanya, di mana
Di sini Roma dikuasai oleh Visigoth ya, awal abad ketiga. Kemudian direbutnya Afrika Utara oleh kaum Vandals. Afrika Utara, tempat Agustinus melayani, adalah salah satu daerah terkaya di Kekaisaran Romawi. Kemudian orang bertanya, hancuran dari Roma ini disebabkan oleh apa? Ada kemudian menyalah-nyalakan ya, ada dua yang ada pada saat itu. Yang pertama bilang bahwa kehancuran maha megah kehancuran yang terjadi diakibatkan oleh kehadiran orang Kristen, oleh kekristenan. Karena dewa-dewa perkasa Romawi disingkirkan, Romawi pun hancur. Kemudian Kekaisaran Romawi memang ada dua. Yang kedua ini menyampaikan bahwa Kekaisaran Romawi memang harus hancur untuk memberikan kuasa kepada gereja. Akhir zaman telah tiba dan kerajaan-kerajaan dunia sedang dihancurkan oleh Kristus untuk memberi jalan bagi gereja mengambil alih kekuasaan. Tapi bagaimana posisi Agustinus saat itu? Agustinus dia memberikan penentangan ya. Dia menentang kedua argumentasi itu. Dia mengatakan bahwa sebenarnya masalah yang ada saat itu adalah buta literasinya orang yang ada di zamannya dia. Karena ternyata sebelumnya sudah diramalkan atau dituliskan ya, lebih tepatnya kehancuran Romawi karena kebobrokannya, tuliskan oleh Salus, Cicero, Laelius. Karena katanya orang di Roma itu dia jahat, menghabiskan harta secara liar dan lain sebagainya. Hal-hal yang tidak adil dilakukan. Kemudian Agustinus memberikan Cicero dia memberikan Summa Justitia, adalah gabungan dari semua keadilan-keadilan kecil yang ada di dalam masyarakat. Tapi Agustinus memiliki konsep yang berbeda. Dia menyampaikan Vera Justitia, keadilan sejati, keadilan di dalam kebenaran Tuhan. Keadilan gabungan tidak pernah bisa terjadi tanpa kebenaran dari Tuhan. Keadilan sejati bukan the sum of all justice. Keadilan utama bukanlah sekumpulan keadaan kecil, tetapi keadilan di dalam kebenaran Allah. Nah, mengapakah Kekaisaran Romawi yang besar itu runtuh? Nah, di sini Agustinus menyampaikan bahwa karena keadilan sejati yang mengangkat kebajikan, kebebasan, hidup manusia yang agung, dan kerelaan untuk berkorban demi kepentingan bersama hilang, diganti libido dominandi atau desire to dominate, keinginan untuk mendominasi. Yang kedua, ini saya cuplik-cuplik saja sedikit ya, Calvin. Dia mengkritik dua pandangan ekstrim yang ada saat itu di masa dia. Ada pemerintahan tidak diperlukan, ini ada pandangan Anabaptis. Kemudian Machiavellian, menyanjung pemerintah setinggi-tingginya sampai seperti Allah. Kemudian John Calvin memberikan satu pandangan bahwa pemerintahan diberikan kekuasaan lebih tinggi daripada manusia, tetapi berada di bawah Allah. Dalam tafsirannya terhadap Roma 13 ayat 1, Calvin mengatakan bahwa pemerintahan disebut sebagai kekuasaan yang lebih tinggi, bukanlah kekuasaan yang tertinggi, yang memegang otoritas terutama, namun kedudukannya melebihi orang lain. Mohon maaf, Bang. Ya. Waktunya udah habis. Oke, tambah sedikit ya. Biar kita masuk di outro. Oke. Ini ada beberapa juga, ada Abraham Kuyper, nanti tinggal teman-teman bisa baca. Oke. Ini Abraham Kuyper menyampaikan bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengedepankan keadilan, dan demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang memberi ruang bagi pribadi untuk berdaulat atas hati nuraninya sendiri, dan bagi ruang atau bidang-bidang untuk berdaulat atas hakikat dan tujuannya masing-masing, serta tunduk kepada otoritas dalam bidang atau ruang tersebut sesuai dengan kedaulatan yang diberikan oleh Tuhan. Saya akan masuk pada bagian yang paling terakhir, ini teman-teman bisa baca saja. Apa yang harus dipersiapkan orang Kristen secara institusi gereja, tidak boleh melakukan politik praktis, patologi birokrasi, dan patologi politik. Secara individu harus dimenangkan, bina latih dan utus. Gereja harus menyampaikan suara kenabian, keadilan, kebenaran. Dan gereja juga harus mempersiapkan individu yang ada dalam gereja, orang Kristen, agar kuat secara iman, mental, karakter, pengetahuan, dan kompetensi. Ini bisa dibaca nanti, tapi bagian akhir untuk anak-anak teman-teman muda, nah ini ada kutipan Yohanes Limena juga,
politik bukan alat kekuasaan, tapi etika untuk melayani. Tokoh Kristen yang juga 18 kali ada di kabinet yang berbeda di Indonesia. Paling terakhir saya ingin menyampaikan, diminta untuk menyampaikan bagian yang harus dilakukan oleh anak muda. Ada 5 tips yang ingin saya bagikan untuk teman-teman anak muda yang ingin terlibat dalam politik pemerintahan. Yang pertama, finding our spiritual mentor, menemukan mentor rohani kita. Yang kedua, menemukan mentor profesi kita. Ketiga, menemukan komunitas yang tepat, seperti kita bisa juga komunitas rohani, komunitas di kampus, PA, komunitas yang sesuai dengan profesi kita. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan kita, membaca buku, jurnal, menulis, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah improving our experiences, atau meningkatkan pengalaman-pengalaman kita. Ini ada poin-poin rekomendasi, tapi waktu sudah habis, mungkin kita bisa diskusikan di grup, dan mungkin bisa juga di closing statement. Next. Ada sumber referensi yang saya tuliskan juga. Di sini, action speak louder than words, but words inspire action. Jadi semoga hal-hal yang kita bisa pahami, mengilhami kita untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan kebenaran Alkitab, dan juga pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki, menuntun kita untuk melakukan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Ini beberapa hal yang saya lakukan dengan teman-teman komunitas dan juga aktivitas di pemuda dan di pemerintahan. Terakhir, ada kutipan dari Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika Serikat, bahwa hampir semua orang bisa bertahan dalam kondisi-kondisi yang sulit. Tapi jika kita ingin mengetahui, menguji karakter seseorang, memberikan dia kekuasaan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ruth.